Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam, silakan masuk Kak. Ya Kak. Selamat pagi Kak. Selamat pagi juga Kak. Gimana kabarnya pagi ini Kak? Alhamdulillah sih baik. Baik Kak. Boleh memperkenalkan diri Kak? Ya Kak, perkenalkan nama saya Rini Andia. Baik. Kakaknya itu alamatnya di mana Kak? Saya di Sukarame Singgah Kak. Baik. Nah izinkan saya memperkenalkan diri ya Iya Kak. Kak. Nama saya itu Imerta Kak. Saya dari ini Sukarame juga Kak. Alhamdulillah. Sama ya? Iya. Kakak berjalan dari sana ke sini macet nggak sih Kak? Macet Kak. Macet. Nah kebetulan kakak naik kendaraan apa nih? Maxim sih Kak. Oh Maxim. Oke baik ya Kak. Kita langsung aja ya Kak. Iya Kak. Senang sekali ya Kak kita bisa bertemu hari ini. Iya Kak, saya juga senang sekali Alhamdulillah. Ada yang ingin diceritakan tidak? Minggu-minggu ini saya tuh merasa berat banget, terus tugas kuliah numpuk dan saya masih tidak sanggup untuk menyelesaikannya tepat waktu Kak. Oke, wajar sih kalau kakak itu merasa lelah, apalagi di tengah kesibukan perkuliahan ya Kak. Iya. Apakah kakak sempat meluangkan waktu untuk istirahat atau melakukan hal-hal yang kakak sukai? Tidak terlalu sih Kak, karena saya lebih sering di kamar untuk mencoba menyelesaikan tugas. Tapi ujung-ujungnya malah menunda karena saya tidak sanggup untuk mengerjakannya. Apa yang biasanya terlintas di pikiran kakak saat terlihat banyak tugas yang harus dikerjakan gitu? Saya langsung merasa tidak bisa menyelesaikannya Kak. Terus juga saya berpikir bahwa tidak cukup untuk menyelesaikan tugas-tugas ini atau tidak pintar untuk menyelesaikan tugas-tugas ini. Tidak seperti teman saya yang lain cepat sekali memahami materi itu. Jadi kakak itu berpikir bahwa kakak itu tidak cukup pintar untuk menyelesaikan tugas-tugas itu ya Kak? Iya Kak, saya merasa seperti gagal. Saya takut nilainya jelek dan membuat orang tua saya kecewa. Seberapa sering sih kakak berpikir seperti itu? Hampir setiap saat sih Kak. Apalagi kalau tugasnya sulit, saya langsung menyerah sebelum mencoba. Oke, kalau boleh saya tanya nih Kak, apakah ada bukti nyata kalau kakak itu merasa tidak pintar gitu? Sebenarnya nilai saya itu tidak selalu buruk ya Bu. Kadang bisa dapat nilai bagus, juga kadang saat belajar itu kayak belajar lebih awal. Itu menarik. Jadi itu tuh ada bukti bahwa kakak bisa berhasil jika mempersiapkan diri dengan baik. Iya juga Kak, tapi entah kenapa tetap saya saja yang merasa tidak cukup baik. Oke, coba kakak pikir sejenak. Apakah mungkin pikiran itu saya tidak pintar itu hanya perasaan sesaat atau dan bukan kenyataan? Iya juga sih Kak, mungkin Kak saya terlalu fokus pada kesalahan dan kegagalan kecil. Kalau kakak melihat teman kakak gagal 1 kali dalam ujian, apakah itu berarti dia bodoh Kak? Tidak juga sih Kak, itu hanya berarti dia perlu belajar yang lebih baik lagi. Kalau begitu, mengapa kakak berpikir kalau diri kakak itu bodoh hanya karena satu dua kesulitan itu? Iya Kak, mungkin saya terlalu keras pada diri sendiri. Sekarang mari kita coba ganti pikiran negatif kakak ya. Kalau sebelumnya kakak berpikir saya tidak pintar, kira-kira pikiran apa sih yang lebih realistis dan mendukung? Mungkin seperti ini Kak, saya bisa memahami materi pelajaran itu, tapi lebih teratur dan lebih tidak menunda-menunda lagi. Bagus sekali sih Kak. Itu pikiran yang jauh lebih sehat. Nah, sekarang kita pikirkan langkah selanjutnya, apa hal kecil yang bisa kakak lakukan minggu ini untuk membuktikan pikiran baru itu? Saya akan membuat jadwal harian dan saya akan membatasi menggunakan media sosial supaya tidak mengganggu belajar saya. Oke.
langkah seperti apa yang realistis untuk kakak jalankan setiap harinya? Saya akan mencoba belajar 1,5 jam setiap malam, fokus pada materi yang paling sulit. Setelah itu saya akan mempelajari materi-materi yang lainnya. Oke, bagaimana perasaan kakak setelah kakak ceritakan semuanya dari awal hingga akhir kepada saya? Saya lebih optimis sih Kak. Tidak terlalu takut. Ternyata pikiran negatif saya tidak sepenuhnya itu benar. Oke, itu ada kemajuan besar ya kali ini. Pikiran negatif itu emang bisa membuat kita merasa tidak berdaya. Iya. Tetapi ketika kita belajar mengenalinya dan menggantinya dengan pikiran yang lebih sehat, kita bisa mengubah cara bertindak kita. Oke, minggu depan kita lanjut pertemuannya ya kak. Oke Kak. Dengan kemungkinan kita bertemu di hari Senin lagi ya Iya kak. Kak. Oke. Terima kasih ya Kak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Oke, terima kasih juga ya kak Rini. Ya, begitu ya Kak. Mari. Ya.